Shalom buat kalian semua ya. Good morning, selamat pagi buat Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Kristus. Selamat pagi buat kita semua. Yang terberkati saudara, jangan lupa saudara bisa tulis di dalam kolom komentar masing-masing ya. Saudara bisa tulis di dalam kolom komentar terberkati ya. Lalu kemudian terberkati, lalu kemudian saudara sebutkan kota dari mana saudara mengikuti channel Pastor Deso. Ya, secara singkat seperti itu, secara lengkap terberkati lewat channel Pastor Deso ya, dari daerah saudara masing-masing. Thank you yang sudah menulis terberkati lewat channel Pastor Deso dari Kapuk, Jakarta Barat. Thank you ya Bu Acen, thank you. Ya Pak Ponco terberkati setiap hari. Nganjuk Jawa Timur hadir, God bless you. Ya terberkati dari Bekasi, thank you. Nah ini secara simpel saudara bisa menulis seperti itu. Terberkati. Terus kemudian saudara sebutkan daerah dari mana saudara hadir. Thank you ya. Bu Shop with Maria, Bu Ende Kaban, thank you. Ya dari Surabaya, dari terberkati Bu Eni, dari Jepara, dari Bandung, thank you ya. Teman-teman semua yang dari Bandung, tanpa nama, haleluya. Oh Kristo, thank you ya. Dari Sarawak, God bless you, thank you sudah mengikuti channel Pastor Deso. Dari Malaysia, Sarawak, God bless you ya. Shalom dari Citayam, Depok, God bless you Bu Maria, God bless you. Tuhan Yesus memberkati. Bu Lucy dari Jakarta Utara, dari Sunter, God bless you ya. Bu Susana dari Kabupaten Sitaro. Sitaro tuh mana ya? Daerah mana ya? Sitaro, saya juga baru dengar. Maaf ya Bu Susana Margareta, salam kenal, God bless you. Ya, dari kota Cirebon, Jawa Barat, Yayah Rohayati. Ibu, Tuhan memberkati selalu ya dalam setiap kehidupannya. Ya, biarlah selalu ada pemeliharaan dan penyediaan Tuhan selalu dalam setiap kehidupan kita semua. Bu Nuyanti dari Kebumen, Jawa Tengah. Dari mana lagi? Ya teman-teman semua yang sudah hadir pada kesempatan pagi hari ini. Dari Jakarta Timur, Bu Weni Juwardi, God bless you. Ya, God bless you. Tuhan Yesus memberkati. Bu Evi dari Jakarta Utara. Ya, God bless you. Buat teman-teman semua yang dikasih oleh Tuhan. Saudara, terima kasih. Saudara sudah hadir tentunya ya bersama-sama di channel Pastor Deso. Ya Bapak Ibu Saudara, kita rindu pada kesempatan saat hari ini. Izinkanlah saya membagikan kebenaran firman Tuhan. Thank you ya. Dari Jogja juga hadir. Tuhan Yesus memberkati teman-teman semua yang dari berbagai kota yang ada di Indonesia pada tanggal 31 Januari ya 2026. God bless you. Ya hari Sabtu. Saudara yang terkasih, yang dikasih oleh Tuhan dimanapun kita berada. Sekali lagi ya, shalom buat kita semua. Shalom juga dari Kalimantan Barat. Buat teman-teman semua yang di Kalimantan Barat, Bu Marsiana Ana, God bless you selalu. Ya, teman-teman semua yang ada di Jogja, Tuhan juga memberkati. Dari Bandung tadi, dari Sarawak, Tuhan memberkati kalian semua. Saudara, pada kesempatan hari ini saya mau mengajak kita semua untuk merenungkan sejenak kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu, pernahkah kita duduk di meja makan yang lengkap dengan makanan-makanan kita yang enak? Namun di meja makan yang lengkap itu, namun terasa sunyi bagai kuburan dalam kehidupan kita semua. Atau di ruang keluarga yang penuh dengan anggota-anggota keluarga kita masing-masing. Semua sibuk atau semua masing-masing terkubur dalam layar ponsel mereka. Seperti pulau-pulau yang terpisah. Ya Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan. Dan banyak rumah tangga Kristen saat ini menderita bukan karena kurangnya cinta, tetapi karena kelumpuhan komunikasi. Ya, banyak rumah tangga Kristen hari-hari ini Bapak Ibu Saudari menderita bukan karena kurangnya cinta, tetapi karena kelumpuhan komunikasi. Saudara, kita berbicara di dalam setiap hidup kita semua dengan pasangan kita, dengan keluarga kita, tetapi seolah-olah tidak nyambung. Kita mendengar tetapi seolah-olah kita tidak menangkap apa yang dibicarakan. Ya, dan pada akhirnya kita terluka, tetapi kita pendam semua dalam hati masing-masing. Saudara, luka-luka kecil yang tidak pernah diobati dengan kata-kata pengampunan, akhirnya itu menjadi sesuatu yang mengeras di hati kita semua. Saudara, dan itu menghalangi kasih di tengah-tengah keluarga kita semua. Dan hari ini Tuhan mau mengajak kita semua untuk membongkar pola yang lama, membangun budaya komunikasi surgawi di rumah kita masing-masing, Bapak Ibu Saudari, di mana kejujuran, di mana penyembuhan, di mana saudara dan saya ketika saudara mendengarkan dan ketika ada permintaan maaf,
itu semua memulihkan setiap hidup saudara dan rumah tangga saudara. Saya mau bertanya pada kesempatan pagi hari ini dengan serius. Apakah rumahmu adalah benteng damai sejahtera? Apakah rumahmu dan rumahku adalah benteng damai sejahtera? Ya, saudara, atau rumah kita sebagai medan perang kata-kata? Saudara, kira-kira jawabannya seperti apa? Rumah saudara seperti benteng damai sejahtera kah? Atau justru sebaliknya, sebagai medan perang kata-kata? Ya, saudara bisa jawab jujur lewat kolom-kolom komentar yang tersedia. Ya, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, firman Tuhan di dalam Amsal 18 ayat 21 berkata, hidup dan mati dikuasai lidah. Ya, hidup dan mati dikuasai lidah. Setiap pagi kita memilih alat apa yang kita gunakan. Ya, kita memilih alat apa yang saudara dan saya gunakan. Apakah pedang yang melukai ya dalam setiap hidup saudara dan saya, atau minyak yang menyembuhkan dalam setiap hidupmu dan keluargamu? Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, konflik dalam keluarga itu adalah hal manusiawi dalam setiap hidup kita semua. Semua keluarga mengalami konflik dalam setiap hidup mereka. Tetapi tentunya cara kita menanganinya, saudara yang dikasih oleh Tuhan, itu berbeda-beda satu dengan yang lain. Cara kita menanganinya itu adalah sesuatu hal yang ilahi dalam setiap kehidupan kita semua, atau justru yang tidak ilahi. Bapak Ibu saudara yang dikasih oleh Tuhan, pola komunikasi kita di dalam keluarga-keluarga kita itu mengungkapkan siapa kita sebenarnya. Siapa yang benar-benar menjadi Tuhan dalam setiap percakapan-percakapan kita. Apakah itu ego saudara? Apakah itu Kristus yang tentunya merendahkan diri dalam setiap kehidupan saudara? Mari kita hadapi kenyataan-kenyataan ini dan belajar dari firman Tuhan. Bagaimana kita membangun komunikasi yang bukan hanya menyampaikan informasi. Ya Bapak Ibu Saudari, ya saya mau mengajak kita semua, Bapak Ibu Saudari yang dikasih oleh Tuhan, mari kita belajar untuk menghadapi setiap kenyataan-kenyataan yang tadi saya sebutkan. Dan belajar dari kebenaran firman Tuhan. Bagaimana kita membangun komunikasi yang bukan hanya menyampaikan informasi, tetapi memulihkan jiwa dan membangun kembali yang runtuh di tengah-tengah keluarga kita semua. Bapak Ibu Saudari, bayangkan kalau ada di dalam sebuah keluarga, ya, ada sebuah keluarga yang saudara bisa sebut saja namanya Pak Markus. Ya, sebut saja lah ya namanya Pak Markus. Kalau ada Pak Markus di tempat ini jangan ngambek ya Pak Markus ya, bersama Ibu. Ya Bapak Ibu Saudara, sebut saja keluarganya Pak Markus atau keluarga Markus. Satu minggu pagi Bapak Ibu Saudari dalam perjalanan ke gereja, mobil mereka terasa sunyi senyap karena bertengkar hebat di rumahnya. Saudara, Ibu Markus masih kesal karena perkataan suaminya. Ya, suaminya yang marah-marah, pagi-pagi udah marah-marah. Pak Markus juga kesal ya sama istrinya. Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan ya, istrinya sebut saja Bu Markus. Ya, Pak Markus kesal kepada istrinya karena bajunya belum disetrika secara sempurna. Lalu kemudian Pak Markus, ya Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, akhirnya dia kesal kepada istrinya, dan istrinya juga sampaikan, kamu juga gak bantu anak-anak, gak bantu keluarga, gak bantu untuk merapikan dan lain sebagainya. Dan anak-anak yang mengikuti mobil di belakang ikut tegang Bapak Ibu Saudara. Lalu kemudian sesampai di gereja, mereka langsung masuk ke mode gerejawi. Ya, mereka senyum manis, Pak Markus bersama Ibu Markus ini senyum manis. Mereka salam ya dengan hangat kepada setiap jemaat-jemaat, orang-orang di gereja yang mereka kenal tentunya. Dia menyatakan haleluya, Tuhan baik. Bu Markus juga sama, haleluya, Tuhan Yesus baik gitu ya. Sambil berpelukan dengan jemaat-jemaat yang lain dalam setiap kehidupan ya keluarga ini. Bahkan saat mereka memuji Tuhan, mereka menyanyi dengan penuh semangat. Ya,
Lagunya mengatakan kau memulihkan hidupku, kau hapus air mataku. Ya, lagunya menyatakan seperti itu. Dan tiba-tiba saudara dikasih oleh Tuhan, pendeta berkata sekarang berikanlah salam, ya salam damai kepada keluarga kalian sendiri. Ya, dari mimbarnya pendeta berkata seperti itu. Saudara, suasananya akhirnya menjadi beku, ya menjadi beku. Kenapa Bapak Ibu Saudari? Ternyata Bapak Markus dan Ibu Markus ya saling memandang mereka. Lalu kemudian senyum gerejawi pelan-pelan memudar karena tadi masih kesel, ya pagi-pagi tadi. Lalu kemudian mereka akhirnya berpelukan kaku, ya sambil berbisik, ya Pak Markus berbisik kepada Bu Markus, Bu Markus juga berbisik kepada Pak Markus. Lalu kemudian mereka mengatakan, nanti di rumah kita lanjutkan, katanya Bapak Ibu Saudari. Nanti di rumah kita lanjutkan, karena belum kelar tadi masalahnya Bapak Ibu Saudari. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita ahli berkomunikasi dengan indah di rumah Tuhan. Ya sama seperti Pak Markus, Bu Markus, kita sering tersenyum, kita memberikan salam di rumah Tuhan dalam setiap hidup kita semua. Tetapi saudara yang dikasih oleh Tuhan, seringkali juga kita gagal ya mengkomunikasikan kasih di rumah kita sendiri. Ya, kita sering juga gagal mengkomunikasikan kasih kita di rumah kita sendiri. Saudara, Tuhan tidak hanya peduli salam damai kita di gereja, tetapi Tuhan lebih peduli ya perdamaian sejati yang kita bangun ya di dalam keluarga kita masing-masing, di meja makan kita masing-masing. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, saya mau mengajak pada kesempatan hari ini untuk kita belajar komunikasi yang memulihkan di tengah-tengah keluarga. Ya, komunikasi yang memulihkan di tengah-tengah keluarga. Sehingga Bapak Ibu Saudari dapat membangun budaya untuk berkata jujur, berkata-kata penuh kasih. Sehingga Bapak Ibu Saudari juga bisa mendengar dengan hati ya dan meminta maaf dengan tulus di tengah-tengah keluargamu dan tengah-tengah keluargaku. Saudara, di tengah-tengah dunia yang syarat dengan komunikasi instan, namun sering kali dangkal, banyak keluarga justru menderita karena kelaparan komunikasi yang sehat dalam hidup mereka. Ada konflik-konflik yang tidak terselesaikan, ada luka-luka yang terpendam dalam setiap hidup kita semua. Ya Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, ada jarak emosional yang sering kali berakar pada pola komunikasi yang sudah rusak itu. Nah, firman Tuhan memberikan kita pola, sebuah pola ilahi untuk kita Bapak Ibu Saudari memiliki komunikasi yang tidak sekedar menyampaikan informasi, ya, tetapi memulihkan hubungan dan membangun persatuan di tengah-tengah keluarga saudara dan saya. Ya Bapak Ibu Saudari dikasih oleh Tuhan, mari kita belajar bahwa komunikasi yang memulihkan bukanlah teknik semata. Komunikasi yang memulihkan di tengah-tengah keluarga kita bukanlah teknik semata, melainkan sebuah ekspresi dari karakter Kristus yang dihidupkan dalam percakapan kita sehari-hari. Amin Bapak Ibu Saudara. Jadi ketika saudara berkomunikasi, ingatlah baik-baik, itu adalah ekspresi dari karakter Kristus yang saudara hidupkan dalam percakapanmu setiap hari. Ya, dan ini tidak bisa dibuat-buat dalam setiap hidup saudara dan saya. Bukan komunikasi yang diajarkan oleh oleh motivator-motivator dalam setiap kehidupan kita semua. Tetapi Bapak Ibu Saudari, komunikasi yang memulihkan bukan sebuah teknik, melainkan ekspresi dari karakter Kristus yang dihidupkan dalam percakapan sehari-hari antara suami kepada istri, istri kepada suami, orang tua kepada anak-anak, anak-anak juga kepada orang tua maupun saudara-saudara mereka. Saudara, komunikasi yang memulihkan sekali lagi bukan teknik semata, melainkan ekspresi dari karakter Kristus. Dan mari kita telusuri, ada 3 pilar komunikasi yang memulihkan melalui lensa kebenaran Alkitab tentunya. Ya Bapak Ibu Saudari, referensi kita selalu adalah Alkitab, bukan yang lain. Jadi Bapak Ibu Saudari, kalau di channel Pastor Deso, pastikan Bapak Ibu Saudari sumber referensi kebenaran kita adalah Alkitab, bukan yang lain. Yang pertama, Bapak Ibu Saudari dikasih oleh Tuhan,
Kita mau belajar komunikasi yang memulihkan hubungan keluarga, sehingga keluarga-keluarga yang kita bangun boleh sehat. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, ingatlah, belajarlah berkata-kata dengan jujur, penuh kasih. Berkata-katalah jujur dengan penuh kasih. Saudara, ketika kita menyatakan kebenaran yang membangun, ya Bapak Ibu Saudari, kita rindu menyatakan setiap kebenaran di tengah-tengah keluarga kita untuk membangun mereka. Ya, bukan untuk menghancurkan mereka. Makanya kita berkata dengan jujur, ya, dan kita menyampaikan tentunya perkataan jujur itu dengan penuh kasih. Efesus 4 ayat 15. Efesus 4 ayat yang ke-15. Yuk kita buka Alkitab kita. Bapak Ibu Saudara ini kasih oleh Tuhan. Demikian firman Tuhan. Efesus 4 ayat 15. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Bapak Ibu Saudara ini kasih oleh Tuhan, ingatlah baik-baik, ya. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam Kristus. Kebenaran di dalam kasih. Ya Bapak Ibu Saudari, kebenaran di dalam kasih. Saudara, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Bapak Ibu Saudari yang terkasih di dalam Kristus, kata berpegang kepada kebenaran, ya dalam bahasa Yunaninya adalah aletheontes, ya aletheontes. Saudara, kata berpegang ini lebih dari sekedar mengatakan yang benar. Kata berpegang ini Bapak Ibu Saudari berarti hidup di dalam kebenaran. Bukan hanya berkata-kata benar, tetapi saudara juga hidup di dalam kebenaran. Hidup di dalam kebenaran. Saudara berkomunikasi dengan integritas. Itu artinya Bapak Ibu Saudari, kata berpegang kepada kebenaran. Ya, aletheontes. Jadi saudara mengerti bahwa ketika kita mengatakan yang benar, saudara perlu hidup di dalam kebenaran. Saudara perlu berkomunikasi dengan berintegritas. Kamu ngomong A, kelakuannya juga A. Kamu ngomong B, kelakuannya juga B. Ya Bapak Ibu Saudari, saudara perhatikanlah kata di dalam kasih atau kalimat di dalam kasih. Ya Bapak Ibu Saudari, en agape. Saya mau kasih tahu pada kesempatan saat hari ini bahwa kebenaran tanpa kasih, saudara, itu sebuah kekejaman. Kalau kita menyatakan kebenaran tanpa kasih, itu sebuah kekejaman dan akhirnya melukai orang-orang yang kita sampaikan. Ya, komunikasi kita akhirnya melukai mereka karena kita hanya menyatakan kebenaran ya tanpa adanya kasih, dan akhirnya kita menjadi pribadi yang kejam kalau kita hanya menyatakan kebenaran tanpa adanya kasih. Demikian juga kasih tanpa kebenaran. Ya, kita memiliki kasih tapi tanpa kebenaran, itu juga ada kompromi. Bapak Ibu Saudari, nanti kita belajar ya tentang hal ini. Saudara, keduanya itu harus bersatu. Ya, baik kebenaran, ya tentunya kebenaran yang saudara sampaikan di dalam kasih. Keduanya ini harus bersatu untuk pertumbuhan. Untuk setiap anggota keluarga mengalami pertumbuhan demi pertumbuhan dalam setiap hidup iman mereka. Maka ketika kita sebagai orang-orang Kristen menyatakan kebenaran, kita sendiri harus menghidupi, dan kita Bapak Ibu Saudari tentunya menyatakan kebenaran-kebenaran itu ada di dalam kasih. Sehingga kita semua dapat bertumbuh dalam setiap kehidupan saudara. Bukan untuk melukai pasanganmu, bukan untuk melukai istri maupun suamimu, maupun anak-anak atau orang tuamu. Amsal 12 ayat yang ke-18 dikatakan demikian. Amsal 12 ayat 18. Amsal 12 ayat yang ke-18 demikianlah firman Tuhan. Ada orang yang lancang mulutnya seperti tikaman pedang, tetapi lidah orang bijak mendatangkan kesembuhan. Perhatikan baik-baik. Ada orang yang lancang mulutnya seperti tikaman pedang. Ngeri ya. Ya, mulut ini ngeri Bapak Ibu Saudara, dari lidah ini.
Tetapi lidah orang bijak mendatangkan kesembuhan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, saya mau mengajak kita semua, kontras ini jelas-jelas ya, kata-kata ternyata bisa menjadi senjata penghancur. Ya, saudara, mulut ini, kata-kata ini, itu bisa menjadi senjata penghancur. Hati-hati dengan mulut kita semua. Itu bisa menjadi seperti tikaman pedang, dikatakan di sana. Atau yang kedua, sebagai alat penyembuh. Ya, mendatangkan kesembuhan tadi lidah orang bijak. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kata bijak di sana dalam bahasa Ibrani-nya adalah cakam. Cakam itu Bapak Ibu Saudari dalam perjanjian lama itu merujuk kepada keterampilan hidup yang takut akan Tuhan. Ya, itulah kata cakam. Ya, merujuk kepada keterampilan hidup yang takut akan Tuhan. Jadi kebijakan itu Bapak Ibu Saudari yang dikasih oleh Tuhan merupakan keterampilan hidup di mana saudara memiliki keterampilan itu. Ya, memiliki spirit takut akan Tuhan dalam setiap hidup saudara. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ketika Nathan di dalam 2 Samuel pasal 12, ya, ketika waktu itu Daud sedang berbuat dosa, ya, dia berbuat hal-hal yang tidak baik tentunya. Dia berzina dengan Betsheba pada saat itu Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Lalu kemudian ketika dia sudah berbuat dosa seperti itu, Nathan seorang nabi itu menghadap Daud Bapak Ibu Saudara. Ya, Nathan menghadap Daud. Pada saat itu Daud berkuasa. Daud adalah seorang pemimpin. Tetapi Nathan menghadapi Daud yang berkuasa itu. Ya. Dan dia tetap mengatakan, ya, Tuhan ingin menyampaikan sesuatu dalam setiap kehidupan Daud mengenai dosa perzinahan dan pembunuhannya. Saudara, Nathan tidak langsung menuduh Daud. Daud, lu gila lo ya. Kamu tuh, aduh bener gak beres kamu itu. Kamu sudah berzina, sudah membunuh. Nathan gak langsung menuduh Daud seperti itu. Tetapi Nathan menggunakan perumpamaan dalam setiap kehidupan Daud pada saat itu. Dan perumpamaan ini melambangkan kasih tentunya untuk membuka hati Daud. Saudara, baru kemudian ketika Nathan sudah menyampaikan kebenaran dengan keras dalam setiap kehidupan Daud. Ya, Bapak Ibu Saudari, harus diapakan orang itu? Ya, Daud bilang, wah, orang itu harusnya dihukum mati itu kalau kayak begitu. Itu gak benar dan lain sebagainya. Lalu kemudian Nathan bilang, nah, engkaulah orang itu. Kaget Daud Bapak Ibu Saudari. Ketika Nathan ya mendengar, ya ketika Daud mendengar Nathan Bapak Ibu Saudari yang dikasih oleh Tuhan, setiap kisah dalam perumpamaan itu merujuk kepada kehidupannya. Saudara, Nathan itu pendekatannya, dia menggabungkan kebenaran dan kasih. Perhatikan baik-baik. Pendekatan Nathan pada saat itu, dia menggabungkan antara kebenaran dan kasih. Makanya dibuat perumpamaan. Demikian juga ketika kita mau menegur, ya, baik anak-anak kita, pasangan kita. Bapak Ibu Saudari, gunakanlah perumpamaan-perumpamaan. Ya, gunakanlah sebuah cerita. Dan nanti di akhir cerita, baru saudara bilang, nah itulah kamu. Ya, Bapak Ibu Saudari. Ya, tentunya ketika saudara menggunakan perumpamaan bukan untuk langsung menuduh dan menyakiti hati orang tersebut. Tapi tentunya saudara belajar menggabungkan kebenaran dan kasih. Sehingga Bapak Ibu Saudari sama seperti Nathan yang akhirnya membawa Daud kepada pertobatan. Bukan sekedar pembelaan diri. Kalau sekarang kita temukan pemimpin-pemimpin udah salah, udah keliru, gak mau mohon maaf, gak mau minta maaf, gak mau minta ampun, tetapi terus membela diri, membela diri, membela diri, membela diri. Seolah-olah kita masyarakat atau rakyat yang menonton cerita-cerita itu seperti orang bodoh. Bapak Ibu Saudari dikasih oleh Tuhan. Saudara, mari saya mau mengajak kita semua. Sehingga saudara sama seperti Nathan ketika menyelesaikan masalah. Ayo iringi dengan kebenaran, iringi dengan kasih. Sehingga membawa setiap orang-orang yang mau kita tegur, mereka hidup di dalam pertobatan. Bukan membela diri dalam setiap hidup mereka. Saudara, pemaknaan yang pertama yang bisa kita ambil pada bagian yang pertama, saudara diingatkan berkatalah dengan jujur, berkatalah dengan penuh kasih. Ya, kebenaran itu membangun, bukan menghancurkan. Ya, walaupun saudara pengen berkata-kata benar, tetapi ingatlah, saudara harus menghidupi terlebih dahulu
Lalu kemudian saudara, gunakanlah kebenaran itu di dalam kasih, bukan untuk menghancurkan. Pemaknaan yang pertama yang bisa kita ambil Bapak Ibu Saudari, bahwa kebenaran dalam kasih itu adalah sarana untuk kita bertumbuh. Ketika kita menyatakan kebenaran di dalam kasih, itu adalah sarana untuk pertumbuhan bagi iman kita, termasuk buat orang-orang yang mendengar setiap, ya Bapak Ibu Saudari dikasih oleh Tuhan, kata-kata yang kita ucapkan. Tujuannya bukan untuk menang atau kalah. Tujuannya bukan untuk menang atau membuktikan salah. Ya, ketika saudara menyatakan kebenaran dalam kasih, saudara gunakan itu untuk pertumbuhan. Tujuannya bukan untuk menang-menangan, bukan untuk membuktikan kesalahannya, tetapi tujuan, ya Bapak Ibu Saudari, ketika saudara menyatakan kebenaran di dalam kasih, tujuannya untuk memulihkan. Amin Bapak Ibu Saudari. Tujuannya untuk memulihkan. Tujuannya untuk menumbuhkan kembali hubungan-hubungan manusia itu ke arah Kristus. Sehingga ada pertobatan di dalam setiap jiwa-jiwa manusia. Bahwa kamu itu keliru loh, salah loh ternyata. Dan akhirnya hubungan mereka yang salah itu dipulihkan. Dan mereka bertumbuh ke arah Kristus dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Saudara, inilah pemaknaan yang pertama yang bisa kita ambil. Ya, kebenaran dalam kasih itu saudara gunakan untuk pertumbuhan, untuk memulihkan, bukan untuk main menang-menangan atau membuktikan salah saja dalam setiap hidup saudara. Yang kedua, saudara yang dikasih oleh Tuhan, pemaknaan yang bisa kita ambil pada bagian yang pertama, ketika saudara diingatkan berkata jujur dengan penuh kasih, ya, sehingga komunikasi itu memulihkan di dalam setiap hubungan-hubungan keluargamu dan keluargamu menjadi sehat. Pemaknaan yang kedua yang bisa kita ambil adalah Bapak Ibu Yang kedua itu adalah kata-kata, itu adalah kuasa. Kata-kata yang kita ucapkan itu adalah kuasa kehidupan atau kuasa yang menghidupkan atau kuasa yang mematikan. Jadi perhatikan baik-baik, setiap percakapan dalam keluarga itu adalah pilihan. Apakah saudara mau melukai setiap anggota-anggota keluargamu dengan kata-kata, atau saudara mau menggunakan kata-katamu untuk menyembuhkan setiap keluargamu? Saudara, setiap percakapan dalam keluarga adalah pilihan. Ya, jadi saudara diingatkan, di dalam pilihan-pilihan itu, saudara ada kuasa kehidupan. Di dalam pilihan-pilihan itu ada kuasa yang membawa kematian. Makanya jangan sampai Bapak Ibu Saudari sudah mengucapkan, melontarkan sesuatu yang sudah menyakiti hati pasangan. Ya karena itu sudah membaret. Ya nanti disembuhkannya agak susah, sulit. Makanya kita jaga kata-kata kita semua. Ya Bapak Ibu Saudari, mungkin saudara tidak pernah memukul pasangan. Ya mungkin saudara tidak pernah, ya Bapak Ibu Saudari dikasih oleh Tuhan memukul, ya KDRT dan lain sebagainya. Tetapi mungkin ada kata-kata yang menyakiti hati pasanganmu. Ada kata-kata yang melukai setiap hidup mereka. Ayo sama-sama kita bertobat. Ya Bapak Ibu Saudari, gunakan kata-katamu sebagai suami untuk menghidupkan istri maupun anak-anakmu, rumah tanggamu. Hai para istri, gunakan kata-katamu untuk juga memberikan kehidupan di tengah-tengah suamimu maupun di tengah-tengah rumah tanggamu dan kehidupan anak-anakmu. Pakailah kata-kata yang membangun. Ya, karena kita percaya ada kuasa kehidupan di tengah-tengah kata-kata kita semua. Dan setiap percakapan kita di tengah-tengah keluarga adalah sebuah pilihan. Saudara memilih untuk melukai, atau saudara dan saya memilih untuk menyembuhkan, memulihkan dan menguatkan setiap keluarga-keluargamu. Bayangkan kalau ada seorang papa yang melihat putrinya mulai bergaul dengan teman-teman yang berpotensi negatif dalam setiap kehidupan anaknya. Ya, apalagi kalau lihat anak perempuannya Bapak Ibu Saudari. Kalau kita sebagai papa, lalu kemudian atau sebagai orang tua, ketika ada melihat anak perempuan kita mulai bergaul dengan teman-teman yang berpotensi negatif, ya entah itu tentang sikap-sikapnya lah nanti ke anak-anak kita, entah itu tentang keyakinan iman yang berbeda lah, ya kalau dia misalkan memiliki hubungan yang spesial dengan orang yang berbeda keyakinan dengan kita. Saudara, sebagai orang tua kita punya 3 reaksi. Reaksi yang pertama, saudara,
kita langsung datang sama anak-anak kita itu dan kita akan nyatakan kepada anak kita, kamu tidak boleh bergaul dengan mereka. Karena anak kamu ketika bergaul dengan mereka kamu jadi liar. Ya, benar sih, anak itu jadi liar. Yang saudara katakan juga benar sih. Tetapi saudara, kebenaran itu tanpa kasih. Karena apa Bapak Ibu Saudari? Ya, kata-katamu itu seperti tikaman pedang. Kamu tidak boleh bergaul dengan mereka. Karena ketika kamu bergaul dengan mereka, kamu jadi liar. Nah, itu kata-kata itu penuh dengan tikaman pedang Bapak Ibu Saudari. Ya, itu respon yang pertama. Sebagai seorang papa, sebagai orang tua dalam setiap kehidupan kita semua, kita bisa mendekati anak kita dengan cara yang pertama. Atau yang kedua, saudara, kita bisa mendekati anak kita semua ya dengan diam. Sebagai orang tua ketika kita melihat mereka bergaul dengan orang-orang yang salah, orang-orang yang akhirnya membuat mereka, ya kan ada tuh pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Yang tadinya kita didik di rumah baik, tapi ketika bergaul jadi buruk. Pernah nggak saudara punya anak-anak seperti itu? Ya, mungkin karena pergaulan dan lain sebagainya. Tetapi ketika kita melihat anak-anak kita seperti itu, saudara, reaksi kita sebagai orang tua, kita diam. Kita takut dalam setiap hidup kita semua. Kita takut konflik dengan anak-anak kita. Aduh, ya saya tetap mengasihi anak kita semua. Ya, saya tetap mengasihi anak itu. Tetapi saya nggak mau konflik. Akhirnya orang tua itu menjadi diam. Karena dia takut berkonflik dengan anaknya. Saudara, orang tua ini memiliki kasih. Ya, tetapi tanpa disertai dengan kebenaran. Itu reaksi yang kedua ketika ya orang tua melihat anak putrinya bergaul dengan teman-teman yang berpotensi negatif dalam kehidupan mereka. Saudara, sudah ada dua respon di sini. Dan respon yang terakhir atau respon yang ketiga sebagai orang tua, saudara, kita bereaksi jujur. Kita berkata jujur tapi berkata juga dengan penuh kasih. Nak, ya saudara panggil anak saudara, lalu kemudian saudara bilang, nak, papa ini sangat mengasihimu. Papa mama peduli. Papa mama mengasihimu dan sangat peduli akan hidupmu. Sangat peduli akan masa depanmu. Tetapi papa perhatikan, kamu hari-hari ini mulai jarang di rumah. Kamu hari-hari ini mulai ya nilai-nilaimu menjadi turun. Bisakah kita bicara tentang pergaulanmu? Bisakah papa mama berbicara tentang pergaulanmu sehari-hari? Papa khawatir, mama khawatir. Tetapi papa mama ingin dengar ceritamu dulu. Ya, Bapak Ibu Saudari, ini respon yang ketiga. Ya, Bapak Ibu Saudari ini kasih oleh Tuhan. Di dalam setiap kalimat-kalimat yang saya sampaikan itu, saudara diingatkan untuk saudara menyatakan kebenaran. Saudara berkata jujur, tetapi saudara juga penuh dengan kasih. Ya, di dalam setiap hidup saudara. Saudara biarkan anak saudara cerita dahulu sebelum saudara menegur. Kenapa ya dalam setiap kehidupan anak-anakmu nilainya turun? Kenapa mereka jarang di rumah? Ya, lalu kemudian saudara bisa dengarkan kenapa sih? Lalu kemudian ketika saudara sudah mendengarkan, saudara jadi tahu, oh ternyata isi hatinya seperti itu. Saudara, gunakanlah kalimat saya rasa, atau saya merasa, atau papa merasa, mama merasa. Ya, gunakanlah formula seperti ini Bapak Ibu Saudari. I feel kalau dalam bahasa Inggrisnya. I feel. Kalau papa ke mama atau mama ke papa ngomongnya gitu ya. Mama merasa bahwa hari-hari ini papa selalu pulang malam. Papa merasa bahwa hari-hari ini mama terlalu banyak main HP. Sehingga tidak fokus dan lain sebagainya. Saudara, ucapkanlah dulu, saya merasa. Ya, I feel. Daripada kalimat, kamu ini selalu main HP terus. Kamu ini selalu pulang malam terus. Kamu ini tidak pernah menjadi papa yang baik. Kamu ini tidak pernah menjadi mama yang dengar dan lain sebagainya. Ya Bapak Ibu Saudari, seringkali kan kita seperti itu. Ya, kita langsung tuduh, langsung tegur. Benar sih dia banyak main HP. Benar sih dia nggak berdoa. Benar sih Bapak Ibu Saudari dia pulang malam dan lain sebagainya. Benar sih yang saudara sampaikan. Tetapi Bapak Ibu Saudari dikasih oleh Tuhan kebenaran saudara, dan ketika saudara menyatakan itu kepada pasanganmu atau kepada anak-anakmu, akhirnya menjadi luka dalam setiap hidupmu. Makanya gunakanlah kata saya merasa. Saya merasa. Saya merasa. Adik, kakak,
papa, mama ngerasa bahwa kamu begini. Gunakanlah kalimat seperti itu. Saya merasa. Amin Bapak Ibu Saudari, ya. Jadi periksa kembali motivasi hati kita sebelum saudara berbicara. Apakah tujuan saudara untuk membangun atau untuk menjatuhkan pasangan saudara? Cek motivasi saudara. Cek motivasi setiap kita semua. Ketika saudara mau menyampaikan sesuatu kepada pasanganmu, kepada suamimu, istrimu, anak-anakmu, orang tuamu, cek dulu. Apakah tujuanmu dan saya itu membangun? Apa tujuanmu dan saya itu untuk menjatuhkan? Nah saudara cek dulu motivasi hati saudara sebelum mengungkapkan setiap apa yang saudara bicarakan. Lalu kemudian saudara juga bisa mengaplikasikan, pilihlah waktu dan tempat yang tepat. Ya, untuk membicarakan hal-hal yang sensitif itu, saudara pilih waktu saudara. Enggak selalu saudara utarakan setiap hari loh. Ya, pagi saudara utarakan, siang, ya atau malam. Saudara harus pilih waktu dulu, doakan di hadapan Tuhan. Lalu kemudian pilih tempat yang tepat. Kalau saya mau membicarakan sesuatu yang penting sama istri saya, ya biasanya sama Bu Gembala saya akan sampaikan, yuk Ma, nanti malam atau besok malam kita makan yuk ke satu restoran di mana nanti kita membicarakan hal yang penting dalam setiap hidup kita semua. Biasanya saya membiasakan seperti itu. Ya Bapak Ibu Saudari, bahkan 1 tahun belakangan kami membicarakan hal-hal yang menurut kami cukup penting. Dan saya selalu ya membawa dia ke tempat-tempat seperti itu. Untuk makan terlebih dahulu, lalu kemudian kita berkomunikasi, kita sharing. Kayaknya seperti ini deh ke depan, langkahnya seperti ini deh, kayaknya begini deh. Baiknya menurut kamu gimana? Ya terus terjadilah pembicaraan yang saling membangun di sana. Makanya pilih waktu dan tempat yang tepat untuk membicarakan hal-hal yang sensitif. Bukan di depan orang lain. Ingat ya Bapak Ibu Saudari, bukan untuk di depan orang lain. Saya selalu bilang sama istri saya, kamu bisa ngomong apapun sama saya, ya itu ketika ada di rumah. Terlebih di kamar Bapak Ibu Saudari. Tapi jangan kamu ngomong sama saya yang menjatuhkan saya di depan umum. Ya itu gak sopan. Not good, gak baik. Ya kalau kamu membicarakan sesuatu tentang saya, ngomonginlah ketika lagi 4 mata. Jangan di depan umum atau di depan jemaat. Ya Bapak Ibu Saudari. Saudara, karena ini hal-hal yang sensitif. Ya, kalau suami kan kadang butuh dihormati, ya dihargai. Kalau bukan istrinya yang menghormati dan menghargai dia, siapa yang menghormati suaminya? Ya Bapak Ibu Saudari. Dan kami latihan terus seperti itu. Kalau bukan saya sebagai suami yang mengasihi istri saya, siapa yang mengasihi dia? Ya, kalau saudara nggak mengasihi dia, istrimu, jangan salahkan nanti ada orang lain yang mengasihi istrimu. Makanya hubungan rumah tangga itu saling. Suami kasih istrimu, istri tunduklah kepada suamimu. Ya hormati dan hargai dia sebagai seorang suami. Hubungan rumah tangga itu saling Bapak Ibu Saudari. Jadi jangan berdebat tentang ayat. Kamu nggak menghormati suamimu. Padahal firman Tuhan ada. Ya, hai istri tunduklah kepada suami. Istri juga bisa balas Bapak Ibu Saudari. Hai suami, apakah kamu mengasihi aku sebagai istrimu? Itu juga ada tertulis. Ya, jadi kalau kita ngomongin tentang ada tertulis, semua juga ada tertulis, ada pembelaan masing-masing. Ya, tetapi saya mengingatkan, pilihlah waktu dan tempat yang tepat untuk membicarakan hal yang sensitif. Bukan di depan orang lain atau saat emosi memanas. Kalau emosi lagi panas, jangan diteruskan. Amin Bapak Ibu Saudari, ini rahasia. Kalau saudara punya emosi yang sedang memanas, jangan saudara berbicara hal-hal yang penting. Jangan saudara memutuskan hal-hal yang penting. Dan juga jangan direkam, ya Bapak Ibu Saudari. Misalkan sudah ada terlontar setiap kalimat, ya sudah ada terlontar kalimat, sebenarnya kan jangan dilontarkan atau jangan sampai terlontar. Tetapi kalau sudah terlontar Bapak Ibu Saudari, kalau emosi itu lagi memanas, jangan saudara rekam. Ya, khususnya wanita, jangan direkam ketika emosi itu lagi memanas. Sehingga Bapak Ibu Saudari ketika kalian merekam, ya merekam pasanganmu ketika dia lagi marah, ketika dia lagi ngamuk dan lain sebagainya, Bapak Ibu Saudari dikasih oleh Tuhan, jangan direkam. Itu kan orang bodoh. Ya, Bapak Ibu Saudari. Ketika kita semua lagi panas, lagi emosi, ya itu semua di luar nalar kita bisa kerjakan, kita bisa lakukan.
kita bisa panas dalam setiap hidup kita semua. Kita bisa melakukan hal-hal yang tadinya kita tidak pernah lakukan. Makanya jangan direkam. Bapak Ibu Saudari, kalau sudah terlanjur. Tetapi kalau masih belum terlanjur, sama-sama tahan diri. Ya, sampai emosinya reda kembali. Kemudian ketika saudara sudah reda, baru saudara bicarakan kembali dan buatlah keputusan. Bukan saat emosi, tapi saat saudara dan saya sudah mereda, sudah teduh dalam setiap hidup saudara. Ini poin yang pertama ya. Sehingga Bapak Ibu Saudari, komunikasi rumah tangga kita ini memulihkan. Ya, memulihkan hubungan-hubungan keluarga kita. Sehingga keluarga kita sehat. Jadi pertama saudara diingatkan, berkata jujur dengan penuh kasih. Ya, ketika saudara menyatakan kebenaran, nyatakanlah kebenaran itu dengan penuh kasih untuk membangun, bukan untuk menghancurkan. Yang kedua, Bapak Ibu Saudari dikasih oleh Tuhan, kita belajar di dalam setiap kehidupan kita semua, komunikasi yang memulihkan hubungan keluarga, sehingga keluarga kita sehat. Yang kedua, Bapak Ibu Saudari, belajarlah mendengar dengan hati. Belajarlah mendengar dengan hati. Saudara gunakan telinga saudara sebagai saluran kasih juga. Ya, saudara, ini sebuah seni tingkat tinggi. Ya, saya mau ingatkan di dalam rumah tangga. Ya, walaupun saya masih umur 40-an, tetapi saya tahu bahwa ketika kita mendengar, Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, bukan mendengar sekedar ya, ini mendengar dengan hati. Saudara, jadikan telingamu sebagai saluran kasih. Yakobus pasal yang ke-1 ayat yang ke-19. Saudara buka Alkitab saudara ya, kalau saya sampaikan Yakobus pasal 1 ayat 19, saudara lihat Alkitab saudara, kalau ayat itu bagus, saudara bisa tandai stabiloin, saudara bisa warnain atau saudara bisa garis ya di Alkitab saudara masing-masing. Ya, Bapak Ibu Saudari, sehingga bisa menjadi pembelajaran dalam hidup saudara. Yakobus 1 ayat 19 dikatakan demikian. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar. Ya, lambat untuk berkata-kata dan lambat untuk marah. Ya Bapak Ibu Saudari, setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, lambat untuk berkata-kata dan lambat untuk marah. Saudara, urutannya sangat jelas. Yang pertama, saudara dan saya mendengar dulu. Cepatlah mendengar, ya. Mendengar dulu, itu urutannya. Saudara perlu mendengar terlebih dahulu. Lalu kemudian saudara, di sana juga dikatakan, ya lambat untuk berkata-kata. Ya Bapak Ibu Saudari, ini menunjukkan prioritas. Ya saudara, mendengar dengan cepat, lambat untuk berkata-kata. Saudara, belajarlah mendengar dengan aktif. Karena ketika saudara dan saya mendengar dalam kehidupan saudara, itu adalah pertahanan pertama terhadap kemarahan. Ya, ketika saudara belajar dulu mendengar sebelum saudara berkata-kata, Bapak Ibu Saudari dikasih oleh Tuhan sekali lagi, ya itulah pertahanan pertama kita. Itulah pertahanan pertama saudara dan saya terhadap kemarahan. Sehingga saudara, ketika saudara mungkin ada kemarahan dalam hidupmu, saudara, jangan saudara letupkan dulu dalam hidupmu. Sorry, jatuh. Sebentar ya. Nah, jangan saudara letupkan terlebih dahulu dalam setiap hidup saudara dan saya. Ya Bapak Ibu Saudari, tetapi kita belajar untuk mendengar. Karena itulah pertahanan pertama kita terhadap kemarahan. Sehingga saudara, kata-kata yang keluar tidak terburu-buru dalam hidupmu. Lalu kemudian di Amsal 18 ayat yang ke-13, ini juga jelas dikatakan, jikalau seseorang memberi jawab sebelum mendengar, ya perhatikan baik-baik. Jikalau seseorang memberi jawab sebelum mendengar, itu adalah kebodohan dan kecelaannya. Ya, dalam setiap hidup mereka. Saudara, kata kebodohan, ifelet dalam bahasa Ibraninya, itu kebebalan spiritual. Makanya kita perlu mendengar secara utuh. Kita perlu mendengar sepenuhnya. Itu adalah bentuk penghormatan dan pengakuan akan nilai dari orang-orang tersebut. Jadi Bapak Ibu Saudari dikasih oleh Tuhan. Makanya kalau saya lagi membicarakan sesuatu kepada, ini saya ngomongin bukan Bapak Ibu Saudari, kepada istri saya. Lalu kemudian ketika saya ngomong, baru saya ngomong ya beberapa
10 detik belum selesai. Tiba-tiba istri saya menimpali Bapak Ibu Saudari. Saya bilang dengerin dulu. Ya. Kenapa Bapak Ibu Saudari seperti itu? Karena kita perlu mendengar. Sehingga kita nanti dapat memberi jawab secara menyeluruh dalam setiap kehidupan kita semua. Kalau kita tiba-tiba sudah memberikan jawaban di dalam kehidupan kita semua, saudara, itu namanya kebebalan spiritual. Makanya kita belajar mendengar sepenuhnya. Karena kita menghormati setiap orang yang sedang mengatakan itu dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Saudara, di dalam Lukas pasal 24 ayat 13 sampai 55, saya tidak membaca semuanya. Tetapi di sana dikatakan di dalam Lukas pasal 24 ayat 13 sampai 35. Saudara, Tuhan Yesus bercakap-cakap dengan muridnya di jalan Emmaus pada saat itu. Ketika dia sudah bangkit, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Yesus mendengarkan dengan seksama kedua murid-murid yang sedang putus asa pada saat itu. Yesus membiarkan mereka mengungkapkan seluruh kekecewaan, seluruh cerita mereka, seluruh kebingungan mereka. Dan mereka pun menceritakan, saudara lihatnya di dalam Lukas pasal 24 ayat 24. Murid-murid itu menceritakan kepada Yesus, dia belum mengenal gurunya pada saat itu. Saudara, murid-murid itu tidak memotong. Ya Bapak Ibu Saudara, maksud saya Tuhan Yesus tidak memotong ya Bapak Ibu Saudari dan menyela setiap pembicaraan ataupun cerita daripada murid-murid itu. Tetapi dari posisi mendengar seperti itulah ia kemudian membuka firman dan menghubungkan setiap pengalaman mereka dengan rencana Allah di dalam setiap kehidupan murid-murid itu. Saudara, Tuhan Yesus mendengar terlebih dahulu dan akhirnya itu membuka jalan bagi pemulihan iman mereka semua. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, jadi pemaknaan yang pertama pada bagian yang kedua ini, saudara belajarlah mendengar dengan hati. Sama seperti Tuhan Yesus. Ya tidak buru-buru langsung katakan, aku ini loh, Yesus loh, aku ini loh gurumu loh yang sudah bangkit. Tetapi dia mendengar baik-baik setiap percakapan murid-murid itu. Dia mendengar dengan hati dalam setiap hidupnya. Saudara, pemaknaan yang pertama yang bisa kita ambil dalam setiap kehidupan kita semua, mendengar itu adalah bentuk pelayanan. Ya, ketika saudara dan saya mendengar pasanganmu, saudara mendengar anak-anakmu, saudara mendengar orang tuamu, saudara mendengar itu adalah salah satu bentuk pelayanan. Mendengar itu adalah salah satu bentuk penghormatan. Jadi saudara tahu ketika saudara mendengar, saudara pun sedang melayani. Ketika saudara mendengar, saudara pun sedang menghormati orang yang sedang berbicara kepada saudara. Jadi ketika kita sungguh-sungguh mendengar, kita menyatakan bahwa kamu itu penting. Betul Bapak Ibu Saudari? Bahwa orang yang sedang berbicara itu bagi kita penting. Suami kita itu ketika ngomong itu penting. Istri kita ketika ngomong sama kita itu penting. Kamu itu penting, makanya aku mendengar. Amin Bapak Ibu Saudari. Kamu itu penting anak-anakku, makanya papa mama mendengar. Nah perasaan kita itu perlu didengar. Dan ketika saudara menyatakan sesuatu kepada pasanganmu di tengah-tengah rumah tanggamu, saudara ini dikasihi Tuhan, ketika kita mendengar artinya saudara sedang peduli kepada pasanganmu. Makanya kan saya pernah sampaikan ketika ada istrimu menyampaikan sesuatu, sebagai suami kita tinggal bilang, oh gitu ya ma. Oh tapi dengan tulus ya, ohnya Bapak Ibu Saudari ya. Bukan hanya sekedar ini ya Bapak Ibu Saudari, sambil main handphone bukan. Ya, tapi sekali lagi pemaknaan yang pertama mendengar itu adalah bentuk pelayanan dan penghormatan. Dan yang kedua, pemaknaan yang kedua yang bisa kita ambil dalam setiap kehidupan Bapak Ibu Saudari pada bagian yang kedua mendengar dengan hati. Saudara, pemaknaan yang kedua yang bisa kita ambil adalah mendengar itu menciptakan ruang aman untuk jujur. Ketika saudara terlebih dahulu mendengar setiap pasanganmu, anak-anakmu, keluargamu, siapapun orang yang mau bercerita kepada saudara. Ketika kita mendengar itu menciptakan ruang aman untuk kita atau orang yang ngomong sama kita itu jujur. Dan keluarga itu harus menjadi tempat yang aman. Keluarga harus menjadi tempat yang nyaman. Ketika ada anggotanya percaya bahwa mereka akan didengarkan, bukan untuk dihakimi. Mereka didengarkan ketika melakukan kesalahan. Ya, mereka mengakui dan mereka didengarkan, bukan untuk dihakimi. Ya, tentunya setelah saudara dan saya diampuni, saudara berubah,
jangan melakukan kesalahan lagi dalam setiap hidup saudara. Makanya inilah yang kedua saudara diingatkan, ketika kita mendengar pasangan kita atau siapapun di dalam rumah kita, saudara sedang menciptakan ruang aman untuk supaya kita semua jujur dalam kehidupan keluarga. Ya, saudara pengen pasangan saudara jujur? Ya, atau saudara pengen pasangan saudara suka nipu-nipu? Ayo jujur Bapak Ibu Saudari, baik kamu suami, baik kamu istri, pengen pasangan itu seperti apa? Pengen jujur kah? Atau pengen pasangan yang suka nipu-nipu Bapak Ibu Saudari yang dikasih oleh Tuhan? Ya, coba saudara jawab di dalam kolom komentar. Saudara pengen punya pasangan yang jujur atau punya pasangan yang suka berbohong dalam setiap hidup saudara? Ya, atau saudara, pastor, saya rindu punya pasangan yang kalau bisa dia ada istri kedua, ada istri ketiga, ada istri keempat. Ya Bapak Ibu Saudari, gak ada istri yang seperti itu. Ya, yang mau seperti itu. Ya Bapak Ibu Saudari, gak ada wanita yang mau seperti itu. Ya kalau ada wanita yang mau seperti itu Bapak Ibu Saudari, patut dipertanyakan logikanya dalam setiap kehidupannya. Kita sebagai rumah tangga, sebagai suami, sebagai istri rindu pasangan kita jujur. Makanya ayo kita ciptakan ruang aman. Saudara dengan apa? Dengan mendengar. Amin Bapak Ibu Saudari. Ciptakan ruang aman di tengah-tengah keluargamu dengan mendengar. Ya Bapak Ibu Saudari, walaupun tadi kata Bu Ende Kaban jujur itu menyakitkan, tetapi jujur itu juga memulihkan. Ya Bapak Ibu Saudari, ya sakit. Ketika kita mendengar ada sesuatu hal yang mungkin kita aduh gak usah dengar deh, mendingan deh. Tapi jujur itu Bapak Ibu Saudari, walaupun saudara mungkin terkadang sakit, tetapi jujur itu memulihkan. Ya dalam setiap kehidupan kita semua. Ketika saudara membawa itu semua dalam hadirat Tuhan. Saudara seperti ada seorang suami saat ditanya istrinya, sayang kamu dengar aku enggak? Lalu suaminya menjawab, ya Bapak Ibu Saudara, iya aku dengar kamu. Ya tentu dong sayang, aku dengar kok setiap kata-kata kamu. Tetapi matanya sambil main handphone Bapak Ibu Saudara. Iya aku dengar kamu, tapi matanya sambil main handphone. Ya Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan. Terus kemudian ketika diminta mengulang, yang terdengar hanya, tadi kamu ngomong apa? Gitu Bapak Ibu Saudara. Karena perhatiannya bukan kepada perkataan pasangannya, tetapi kepada handphone, kepada ponsel. Ya. Lalu kemudian ketika diminta untuk mengulang, apa coba tadi yang aku omongin? Apa ya tadi? Ya Bapak Ibu Saudari. Saudara, mendengar dengan hati itu berarti kita meletakkan ponsel kita. Mendengar dengan hati itu berarti kita meletakkan ke setiap kesibukan-kesibukan kita. Menatap mata pasangan kita. Menatap mata anak-anak kita. Menatap mata orang tua kita. Ya, tidak hanya menangkap kata-kata mereka. Ya, saudara, jadi itu. Bukan hanya saudara menangkap kata-kata mereka saja, tetapi Bapak Ibu Saudari perhatikan dan garis bawahi itu. Tangkap juga perasaan di balik setiap kata-kata yang diucapkan itu. Amin Bapak Ibu Saudari. Ini dalam loh. Ya. Jadi bukan hanya sekedar saudara dan saya menangkap kata-kata mereka saja, tetapi juga tangkaplah perasaan di balik kata-kata mereka. Saudara, gunakanlah teknik parafrase dalam setiap hidup saudara. Saudara bisa mengulangi dengan kata-kata sendiri apa yang saudara dengar sebelum saudara merespon. Ya itulah teknik parafrase. Saudara mengulangi kata-kata yang tadi sudah diucapkan pasanganmu atau anak-anakmu. Ya misalkan apa? Saudara sebelum saudara merespon, saudara ingat kembali kata-katanya. Jadi ternyata yang papa rasakan seperti ini ya. Yang tadi papa rasakan, bla 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 bla. Jadi yang mama rasakan tuh tadi seperti ini ya mah, bla 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 bla. Ya. Lalu kemudian ketika saudara sudah mengulang perkataan dari pasanganmu itu, dan perkataan dari anak-anakmu itu, lalu kemudian saudara bilang, kira-kira apa maksudmu? Ya, kira-kira apa maksudmu? Ya jadi ulangi Bapak Ibu Saudari. Setiap kata-kata yang tadi dia ceritakan itulah teknik parafrase. Ya saudara mengulang sendiri setiap kata-kata yang saudara dengar tadi sebelum saudara merespon. Jadi yang kamu rasakan itu ya Pak. Tadi Papa bilang seperti ini, Papa bilang seperti ini, ya. Atau saudara sebagai suami, tadi Mama bilang seperti ini. Oh jadi tadi yang Mama rasakan lewat setiap masalah itu ini, itu ya. Oh, oke. Ya kira-kira apa maksudmu?
Ya, kira-kira apa jalan keluarnya yang baik menurut kamu? Sampaikan, Bapak Ibu Saudari. Berikan isyarat nonverbal. Ketika ada pasanganmu, anakmu curhat sesuatu dalam setiap hidupmu, berikan isyarat nonverbal. Entah itu anggukan, oh, entah itu tatapan saudara mata ketemu mata. Oh gitu ya Pak, oh begitu ya Ma. Ya, dengan bahasa tubuh yang terbuka. Ya, Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, jangan nanti istrimu atau suamimu mau menyampaikan sesuatu tetapi kamu membuang muka, Bapak Ibu Saudari. Ya, ayo berikan anggukan, berikan tatapan, berikan bahasa tubuh yang terbuka untuk menunjukkan bahwa kamu sedang memperhatikan penuh anak-anakmu menyampaikan sesuatu. Kamu sedang memperhatikan penuh pasanganmu, istrimu, suamimu sedang menyampaikan sesuatu. Ya, Bapak Ibu Saudari, ya jadi berikan isyarat nonverbal dalam setiap hidup kalian semua. Dan yang ketiga, Bapak Ibu Saudari yang dikasih oleh Tuhan, ya kalian bisa mengaplikasikan dalam kehidupan kalian semua. Saudara bisa menahan diri untuk tidak memberikan solusi cepat, ya. Saudara, kita kadang perlu menahan diri. Ya, padahal kita sudah tahu loh, opsinya itu loh. Biasanya kan kalau kadang istri saya itu kalau ngomong ya, perempuan itu kan pengennya sebenarnya didengar. Ya bukan untuk diberikan jawaban secara cepat, tetapi saya sebagai suami kan kadang kamu punya masalah itu jawabannya ini loh. Kamu punya masalah itu jawabannya itu loh. Saya pengen langsung jawabnya cepat Bapak Ibu Saudari. Tetapi kita belajar di dalam rumah tangga, tahan diri untuk tidak memberikan solusi cepat. Terkadang orang itu hanya butuh didengarkan. Ya, bukan untuk dinasehati, hanya untuk didengarkan saja. Makanya ayo Bapak-bapak belajarlah untuk punya telinga untuk mendengar dengan hati. Ibu-ibu juga sama, belajar untuk mendengar dengan hati. Ya, telinga ini bukan hanya menangkap kata-katanya saja, tetapi juga perasaan di balik kata-katanya itu. Ya, kalau sebagai seorang istri kan kalian sebagai penolong. Nanti Roh Kudus akan memberikan hikmat di dalam setiap hidup saudara. Kira-kira suami saya berkata-kata itu, perasaan di baliknya apa ya? Kira-kira istri saya ngomong kayak gitu, perasaan di baliknya apa ya? Ya Bapak Ibu Saudara, kita harus menangkap setiap perasaan di balik setiap kata-kata pasangan kita maupun anak-anak kita. Oh, ternyata dia minta begini, minta begitu perlu. Oh, perlu diperhatiin. Oh, dia pengen minta dipeluk sebenarnya. Oh, dia pengen minta dicintai sebenarnya. Oh, seperti itu. Ya, sehingga saudara tahu dari maksud cerita ketika dia menyampaikan dalam setiap kehidupan kalian semua. Lalu kemudian yang terakhir, saudara, ya kita sedang mengingatkan bagaimana komunikasi dalam sebuah rumah tangga itu bisa memulihkan hubungan-hubungan kita dan menjadikan keluarga kita sehat. Yang ketiga Bapak Ibu Saudari, ya tadi saya ingatkan, yang pertama saudara diingatkan berkatalah dengan jujur, dengan penuh kasih. Yang kedua, saudara belajarlah mendengar dengan hati dalam setiap hidup saudara. Dan yang ketiga, saudara belajarlah meminta maaf dengan tulus. Ya, maafkan saya kalau saya tidak merespon setiap komentar-komentar Bapak Ibu Saudari. Karena saya ketika saya membagikan kebenaran, ya tadi saya udah izin minta maaf untuk saya fokus memberitakan kebenaran firman Tuhan. Jadi kalau saudara terberkati, saudara silakan tap-tap layar, silakan saudara berbagi share ya channel ini kepada grup-grup WA atau grup Facebook yang saudara punya, ya kepada sahabat-sahabat maupun keluarga besar. Atau saudara bisa berbagi gift jika saudara terberkati. Kembali lagi kepada firman Tuhan. Yang ketiga, saudara kita meminta maaf dengan tulus. Belajarlah meminta maaf dengan tulus. Karena kekuatan kerendahan hati itu Bapak Ibu Saudari itu memulihkan setiap kehidupan kita semua. Matius pasal 5 ayat 23 sampai 24. Dikatakan demikian, Matius 5 ayat 23 sampai 24. Sebab itu, jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembalilah untuk mempersembahkan persembahanmu. Saudara, Tuhan Yesus menempatkan rekonsiliasi hubungan manusia di atas ritus atau ritual keagamaan. Ya, jadi kan banyak orang-orang yang bisa memuji menyembah Tuhan kalau di gereja. Padahal saudara, banyak setiap hubungan-hubungan mereka itu sedang terganggu. Hubungan-hubungan mereka di tengah-tengah keluarga mereka itu tidak sehat.
Ya, makanya Tuhan ingatkan ya untuk rekonsiliasi hubungan lebih penting. Minta maaf dulu, berdamai dulu dengan saudaramu itu. Ya, nah ini yang tidak dilakukan oleh orang-orang yang pelayanan-pelayanan sekarang. Entah itu pendeta, entah itu pelayan-pelayan Tuhan. Adalah ada syak di hati. Bapak Ibu Saudari tidak diselesaikan dulu, tetapi disimpan. Bahkan sampai membeku kalau bisa. Sampai dilupakan bertahun-tahun kalau bisa. Dan lain sebagainya. Saudara, kata berdamai di sana itu berarti berubah dari satu keadaan. Ya, yang tadinya kita bermusuhan, ya tentunya dalam setiap kehidupan kita semua kita jadi bisa berdamai, ya. Jadi kita Bapak Ibu Saudara diingatkan kata berdamai itu berubah dari satu keadaan ke keadaan yang lain. Yang tadinya bermusuhan, saudara memilih untuk berdamai. Inisiatif ini diambil oleh pihak yang menyadari adanya masalah. Ya, karena di sana diingatkan, sebab itu jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah dan engkau teringat garis bawahi. Ya, saudara, jadi inisiatif itu diambil oleh pihak yang menyadari adanya masalah. Kalau pihak sana nggak nyadarin ya sudah, nggak masalah. Yang penting kalau saudara ingat, ya saudara minta maaf, saudara minta ampun. Ya kalau memang ada syak di hati saudara. Rasa-rasanya ada permusuhan dalam setiap hidup saudara. Karena memang saudara yang diingatkan. Ya jangan, dia aja gak pernah minta maaf. Dia aja gak pernah berkunjung ke rumah gue. Dia aja begini, gue juga beginilah. Dia aja boleh masa bodoh, gue juga masa bodoh Ya Bapak Ibu Saudari, gak boleh seperti itu. Jadi inisiatif itu diambil oleh pihak yang menyadari adanya masalah. Engkau teringat tadi di garis bawahi. Ya saudara yang dikasih oleh Tuhan. Lalu kemudian 1 Yohanes 1 ayat 9 dikatakan, jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil. Ya Bapak Ibu Saudari. Saudara diingatkan. Sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jadi pola ilahi yang saudara perlu tangkap. Pengakuan itu mendahului pengampunan dan penyucian. Ya, maksud saya pengakuan. Pengakuan itu mendahului pengampunan dan penyucian. Jadi saudara harus mengaku dulu. Dalam relasi, dalam hubungan, saudara pengakuan yang tulus atau minta maaf itu membuka pintu bagi pengampunan dan pemulihan. Makanya Bapak Ibu Saudari, kita perlu ya mengakui dengan tulus. Kita perlu meminta maaf dengan tulus. Dan itu membuka hati atau membuka pintu bagi setiap pengampunan dan pemulihan dalam setiap hubungan-hubungan kita semua. Ingat ya, bukan cari benar salah. Tadi saudara sudah diingatkan ya, kenakan prinsip kasih. Ketika saudara mau menyatakan kebenaran, saudara harus beriringan di dalam kasih. Bapak Ibu Saudari yang dikasihi oleh Tuhan, dalam setiap hidup kita semua pemaknaan yang pertama, pada bagian yang ketiga ketika saudara rindu meminta maaf dengan tulus, Bapak Ibu Saudari, maka pemaknaan yang pertama yang bisa kita ambil dalam setiap kehidupan kita semua, ingatlah baik-baik bahwa minta maaf adalah tindakan iman. Ya, saudara, ketika kita minta maaf di dalam setiap hidup kita semua, itu adalah tindakan iman. Itulah kekuatan kita. Ketika saudara meminta maaf terlebih dahulu, itu bukan tanda kelemahan. Ya, terkadang istri saya waktu kita lagi bergumul, lagi bermasalah, saya selalu biasanya minta maaf duluan. Ya biasanya seperti itu. Ya Bapak Ibu Saudari, biasanya saya minta maaf lebih dulu. Lalu kemudian kalau misalnya ada masalah lagi, saya minta maaf lagi, dia bilang begini, kamu minta maaf mulu, terus seperti itu lagi. Terus seperti itu lagi. Terus saya bilang, kamu terus maunya mau seperti apa? Mau saya gak minta maaf? Mau berminggu-minggu saya gak minta maaf? Mau berbulan-bulan saya gak minta maaf? Ya, mau terjadi vakum dalam rumah tangga? Ya, mau komunikasi terputus dalam setiap kehidupan kamu? Kalau saya gak minta maaf dulu, lebih bagus saya minta maaf. Dan saya belajar untuk tidak melakukan lagi ke depannya. Saya berusaha walaupun nanti mungkin masih ada kekurangan. Ya Bapak Ibu Saudari. Tetapi minta maaf itu sekali lagi, saudara, itulah tindakan iman. Itulah kekuatan walaupun itu diulang kembali dalam setiap kehidupan kalian, permintaan maafnya. Harapannya Bapak Ibu Saudari, perbuatannya saudara tidak ulang. Tapi permintaan maafnya saudara harus ulang terus. Apapun jenis kesalahan saudara, saudara harus belajar minta maaf. Itulah tindakan iman dan kekuatan kita sebagai orang-orang Kristen. Bukan tanda kelemahan.
melainkan kekuatan untuk mengakui bahwa saudara dan saya adalah orang-orang yang tidak sempurna. Amin. Kita bukan orang-orang yang tidak sempurna. Ya Bapak Ibu Saudari, kita adalah orang-orang yang penuh dengan ketidaksempurnaan. Dan kita Bapak Ibu Saudari menghargai hubungan itu lebih daripada ego kita semua. Kalau ego kita kan pengennya, enggak, gue gak mau minta maaf. Enggak, aku pengen kabur dari rumah. Enggak, aku pengen lari dari rumah. Enggak lah, gue pengen oke gue gak pulang lah berapa hari dulu lah. Gue pengen having fun aja sama teman-teman lain sebagainya. Saudara, itu ego. Enggak lah, gue pengen aktualisasi diri dengan kawan-kawan. Gue bodo amat urusan rumah tangga dan lain sebagainya. Itu ego yang harus ditekan. Bapak Ibu Saudari dikasih oleh Tuhan. Ya, jadi ketika saudara meminta maaf terlebih dahulu dalam setiap hidup saudara, bukan tanda kelemahan, melainkan kekuatan dalam setiap hidup saudara. Yang setuju katakan amin. Ya, jadi para suami, para istri, jangan ragu untuk meminta maaf terlebih dahulu. Ya, jangan nanti kalau udah ada masalah, saudara nggak selesaikan, saudara diamkan. Nanti lama-lama jadi meledak Bapak Ibu Saudari. Kalau saudara nggak pernah selesaikan setiap masalah-masalah itu, nanti suamimu satu ketika bisa meledak. Nanti istrimu satu ketika bisa meledak. Makanya ketika ada masalah, langsung selesaikan. Ya, artinya langsung diselesaikan itu sebelum matahari terbenam, secepatnya. Ya Bapak Ibu Saudari, jangan sampai berminggu-minggu, secepatnya. Ya mau 1 hari, 2 hari, pokoknya sebelum matahari terbenam. Ya Bapak Ibu Saudari. Lalu kemudian pemaknaan yang kedua, pada bagian yang ketiga ini, saudara, memaafkan itu adalah perintah, bukan pilihan. Suka tidak suka, ya, apapun yang saudara sedang rasakan di dalam setiap hidup saudara, memaafkan itu adalah perintah, bukan pilihan. Namun pengampunan yang sejati seringkali dipicu oleh permintaan maaf yang tulus. Makanya ada pengampunan yang sejati, makanya ada pertobatan yang sejati juga dalam setiap kehidupan pasangan kita ataupun kehidupan kita ataupun anak-anak kita semua. Itu dipicu oleh permintaan maaf yang tulus. Saudara, keduanya adalah siklus pemulihan dalam setiap hidup saudara. Jadi ketika saudara memaafkan, maka pengampunan yang sejati akan terus mengalir. Ya, perubahan-perubahan pertobatan sejati akan terus mengalir dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Bapak Ibu, seperti sebuah vas kesayangan keluarga yang terjatuh, yang pecah. Minta maaf yang tulus bukan sekedar mengatakan maaf, vasnya pecah. Bukan hanya mengatakan seperti itu, ya. Aduh maaf, vasnya udah pecah. Ya, Bapak Ibu, aduh maaf, saya pulang malam. Aduh maaf, sudah terlontar kata-kata itu. Aduh maaf, saya sudah pukulin kamu. Ya, Bapak Ibu Saudari. Saudara minta maaf yang tulus, bukan sekedar mengatakan maaf, vasnya pecah. Maaf, tadi sudah ngomong begini. Tetapi ingat baik-baik, ketika saudara dan saya mau minta maaf yang tulus, saudara katakan kepada pasanganmu, maaf, aku menyesal telah ceroboh, merusak vas peninggalan nenek yang kita sayangi sama-sama. Aku akan berusaha memperbaikinya, dan aku berjanji untuk lebih berhati-hati. Ya Bapak Ibu Saudari. Saudara, dalam kalimat ini, saudara, entah siapapun yang mengucapkan, baik suami, baik istri, saudara, mereka sedang mengakui kesalahan mereka. Mereka mengakui ada dampaknya di dalam setiap hidup mereka. Maaf, ya, aku telah menyesal telah pulang malam. Aku telah menyesal sudah memukuli kamu, sudah merusak rumah tangga ini. Aku menyesal dan akhirnya mempengaruhi semua orang-orang yang kita sayangi di tengah-tengah keluarga. Dan aku akan berusaha memperbaiki dan berjanji untuk tidak seperti itu lagi. Saudara, di dalam kalimat ini sekali lagi kita mengakui kesalahan kita. Kita mengakui dampak daripada kesalahan kita ini merusak ya setiap hubungan kita. Dan tentunya dalam kalimat itu kita berkomitmen akan adanya perubahan dalam setiap kehidupan rumah tangga kita semua. Jadi bukan hanya sekedar maaf, kemarin aku minta maaf ya, aku pulang malam. Bukan hanya sekedar itu. Bapak Ibu Saudari dikasih oleh Tuhan. Ya, jadi pahami hal ini, saudara bisa renungkan kembali. Makanya ketika saudara menonton channel Pastor Deso, kebenaran-kebenaran firman Tuhan, kalau saudara tidak memahami 1 kali, saudara bisa ulang 2 kali. Itu hanya bisa dilakukan di YouTube. Ya, tonton kembali pembelajaran-pembelajaran yang saya sampaikan setiap harinya.
Ya Bapak Ibu Saudari, mungkin saudara lagi olahraga, mungkin saudara nanti lagi jalan ke tempat teman, keluarga dan lain sebagainya. Atau saudara mau istirahat siang atau malam. Ya Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan. Lalu kemudian jangan sertakan kata tapi. Kalau misalkan dalam permintaan maaf, saya juga kadang sering begitu. Saya ini tadi terpicu, tapi kan gara-gara kata-katamu dulu. Kamu dulu yang ngucapin itu, makanya saya terpicu, makanya saya begini. Ya saudara, ayo kita sama-sama, jangan sertakan kata tapi dalam permintaan maaf. Ya maaf aku marah tadi. Tapi kalau kamu nggak seperti itu, aku nggak akan seperti itu. Ya gitu Bapak Ibu Saudara, biasanya seperti itu. Nah itu merusak ketulusan. Ya kalau saudara tahu saudara minta maaf, ya sudah minta maaf. Ya aku minta maaf ya. Ya aku minta maaf tadi yang seperti saya sampaikan. Ya aku nggak akan mengulangi lagi hal-hal seperti itu. Ya berusahalah untuk benar-benar tulus dalam setiap permintaan maafmu. Lalu kemudian ajarkan anak-anakmu untuk meminta maaf sejak dini ketika mereka masih bisa saudara didik. Ya, ajarkan anak-anak saudara untuk meminta maaf sejak dini. Ya, bukan sekedar disuruh, tetapi dijelaskan makna dan pentingnya kenapa kita harus memaafkan di dalam setiap kehidupan mereka. Ya, Bapak Ibu Saudari bisa mengajarkan kenapa saudara harus memaafkan, kenapa anak-anak kita perlu memaafkan. Ya, sehingga berkat itu mengalir dalam kehidupanmu orang-orang yang memaafkan. Sehingga ada pemulihan yang terjadi. Sehingga anakmu mulai latihan ketika nanti mereka berumah tangga pasti ada orang-orang yang menyakiti. Entah pasangan, entah keluarga-keluarga yang lain. Dan mereka harus memberikan permintaan maaf. Jangan nanti punya rumah tangga. Ini saya menemukan Bapak Ibu Saudari. Ya, ada rumah tangga yang pernah dilukai sama orang tuanya. Yang pernah dilukai sama mertuanya. Di dalam setiap hidup mereka. Sampai pada akhirnya mereka tidak mau Bapak Ibu Saudari untuk datang lagi ke rumah orang tuanya. Untuk datang lagi ke rumah mertuanya. Bapak Ibu Saudari yang kasih oleh Tuhan. Mereka membuat jarak akhirnya. Saudara, kalau anak seperti ini, entah itu adalah anakmu, entah itu adalah mantumu di dalam setiap hidupmu Bapak Ibu Saudari. Kalau saya berpikir, berarti kalau kalian seperti itu baper dalam hidupmu, bawa perasaan, ya. Lalu kemudian saudara tidak bisa mengampuni orang tuamu. Saudara tidak bisa mengampuni mertuamu. Saudara berarti kamu tidak pernah dididik untuk apa? Untuk minta maaf sejak dari masa kecil. Seharusnya ketika saudara meminta maaf, kelar semua masalah. Ya, nggak usah diingat-ingat, kelar sudah. Minta maaf ya Pak, Ma, minta maaf ya. Saling meminta maaf kita semua. Ya, dan akhirnya saudara tidak ingat-ingat lagi masa-masa itu. Ya Bapak Ibu Saudari. Makanya perlu ya, saudara dan saya mengingatkan anak-anakmu dimanapun kalian berada untuk minta maaf dalam setiap hidup saudara. Untuk mengampuni. Yang setuju katakan amin. Sehingga nanti dalam mereka berdinamika, khususnya dalam rumah tangga mereka. Mereka tahu, oh iya ya, gak boleh gitu Pak. Dia ingetin suaminya, gak boleh gitu, kita harus minta maaf. Kita harus saling memaafkan, mengampuni. Entah nanti suaminya, ya kalau anak kita pria, ya dia ngingetin istri, nggak boleh gitu mah, itu papa mama saya, itu yang melahirkan saya. Ya, ayo kita sama-sama minta maaf. Kan kita lebih muda nggak apa-apa lah ya, kita lebih muda kita minta maaf. Seperti itu Bapak Ibu Saudari, latih anak-anak kita semua. Dijelaskan makna dan pentingnya. Karena Tuhan, Bapak Ibu Saudari, kalau saudara menjadi orang Kristen, Tuhan rindu kita semua sebagai pendamai-pendamai. Amin Bapak Ibu Saudari. Bukan perusuh, pendamai-pendamai. Makanya kita mulai dari rumah tangga kita, suami, istri, anak-anak, orang tua dan lain sebagainya. Dan saya mau akhiri pada kesempatan hari ini, Bapak Ibu Saudari dikasih oleh Tuhan, mengenai komunikasi dalam keluarga yang memulihkan. Ya tentunya membuat keluarga saudara sehat. Bapak Ibu, komunikasi yang memulihkan adalah jantung dari keluarga yang sehat secara rohani. Ia dibangun bukan di atas kepandaian berbicara dalam kehidupan kita semua, tetapi di atas karakter seperti Kristus. Maka Bapak Ibu Saudari, kejujuran itu dilandasi kasih. Ya, ketika saudara mau menyatakan kebenaran, saudara mau jujur, itu harus dilandasi, didasari oleh kasih. Sama seperti Nathan tadi yang kita belajar. Lalu kemudian Bapak Ibu Saudari, ada kesediaan untuk mendengar dengan empati. Sama seperti Tuhan Yesus. Ya, dia mendengar murid-muridnya terlebih dahulu dalam setiap kehidupannya. Jadi ketika saudara dan saya rindu adanya komunikasi yang memulihkan, saudara bersedia mendengar dengan empati. Amin Bapak Ibu Saudari. Dan yang terakhir saudara diingatkan,
belajarlah rendah hati untuk mengaku salah. Ya, belajarlah dengan rendah hati untuk saudara mengaku salah dalam setiap hidup saudara dan saya. Inilah pola ilahi yang Allah tetapkan dalam setiap hidup kita semua, ya, dalam hidup saudara dan saya. Saudara, mari kita renungkan baik-baik, ya, pilar mana yang paling sulit saudara dan saya praktekkan di rumah. Ya, entah itu berkata jujur dengan kasih. Sulitkah saudara lakukan itu di rumah saudara? Atau saudara, sulitkah saudara mendengar tanpa menyela pasanganmu atau anak-anakmu? Atau yang terakhir saudara, ya saudara, pastor, saya sulit benar pastor meminta maaf dengan tulus. Sulit banget pastor. Pastor, saya sulit berkata jujur. Saya kadang kalau ngingetin, saya kadang suka marah juga pastor. Ya saya masih sulit untuk hal itu. Pastor, saya nih orangnya gak suka mendengar panjang-panjang pastor. Terlalu banyak drama pastor misalkan gitu ya. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Kan gitu ya. Kita nih maaf ya, kadang saya kan laki-laki begitu Bapak Ibu Saudara. Kalau kita jalan ke mall, ke ITC atau kemana gitu. Kita pengennya kalau kamu mau beli barang sesuatu langsung to the point. Langsung ke toko itu. Ya, beli sudah pulang gitu Bapak Ibu Saudara. Kalau istri saya enggak. Ya, dia kalau pengen beli sesuatu, biasanya kalau jalan itu, dia ke toko yang pertama Bapak Ibu Saudara. Ya, udah ketemu bajunya dia pilih-pilih. Lalu kemudian dia nggak beli dulu, dia langsung ke toko 2, dia jalan lagi ke toko 3, jalan lagi ke toko 4, toko ke-5. Nanti baliknya ke toko pertama, kan capek Bapak Ibu Saudara kan. Kenapa sih nggak langsung tek gitu ya? Nah kadang lelaki itu seperti itu, langsungnya pengennya ketika istrimu curhat, oh ini loh solusinya, ini loh. Ya, padahal istri nggak bisa seperti itu juga. Ya Bapak Ibu Saudara, dia pengen mengutarakan ya dalam setiap kehidupannya. Pokoknya pengen dulu didengerin, kisah hidupnya dengerin gitu Bapak Ibu Saudara. Nah kita para pria belajar untuk mendengar ya, jangan menyela. Ya Bapak Ibu Saudara ini kasih oleh Tuhan. Saudara, ayo percakapan apa yang perlu saudara mulai atau saudara perbaiki minggu ini dari 3 hal yang saya sudah sampaikan dalam setiap hidup saudara. Mulailah dari satu percakapan, ya, satu momen yang mendengar dengan tentunya penuh perhatian, ya. Tinggalkan ponsel saudara kalau memang pasangan saudara lagi mau curhat, lagi mau cerita, tinggalkan kesibukan saudara, ya. Bapak Ibu Saudari, lalu kemudian adakah satu permintaan maaf yang tulus yang saudara perlu berikan kepada pasangan saudara? Ya, nanti pulang dari channel ini, setelah dengar dari channel ini, saudara balik ke pasanganmu masing-masing ya. Bapak Ibu Saudari kasih oleh Tuhan, minta maaf. Nanti suamimu kaget, kenapa dia tiba-tiba minta maaf ini? Ya, nanti istrimu juga kaget, kenapa dia tiba-tiba begini, dia minta maaf nih. Ternyata habis dengar Pastor Deso, ya firman Tuhan yang disampaikan. Saudara, ayo dari sinilah kita belajar. Tuhan akan membangun kembali budaya kasih dalam setiap keluarga-keluarga kita semua. Firman Tuhan mengingatkan kita dalam Kolose 3 ayat 13, sabarlah kamu seorang terhadap yang lain. Ampunilah seorang akan yang lain. Apabila ada seorang yang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuatlah juga demikian. Bapak Ibu, komunikasi yang memulihkan itu dimulai ketika kita membiarkan kasih Kristus itu mengalir dari hati kita semua. Melalui lidah, melalui telinga kita semua. Ya Bapak Ibu Saudari, dan itu bisa menciptakan ya rumah yang bukan hanya tempat tinggal, tetapi rumah sebagai tempat pemulihan. Rumah sebagai tempat penyembuhan. Rumah sebagai tempat pertumbuhan di dalam kasih. Biar firman Tuhan ini boleh menjadi berkat. Tuhan memberkati setiap upaya kita tentunya untuk membangun keluarga kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Biar firman ini boleh terus menjadi kekuatan dalam setiap kehidupan kita semua ya. Khususnya hati yang rindu belajar kebenaran firman Tuhan lewat channel Pastor Deso. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih. Bapa kami yang penuh dengan kasih. Kami datang di hadapan-Mu pada kesempatan pagi hari ini dengan hati yang sering kering dan bibir yang mungkin sering Tuhan Yesus kecewa untuk mengucapkan kata-kata pemulihan. Kami mengaku seringkali rumah kami lebih mencerminkan kebisingan dunia daripada kedamaian kerajaan-Mu. Pada hari ini oleh kuasa Roh Kudus-Mu, kami memutuskan setiap rantai komunikasi yang jahat. Kami menyerahkan lidah kami, telinga kami dan hati kami kepada Tuhan Yesus. Tuhan atas segala hubungan kami semua. Tanamkanlah di dalam keluarga kami ya Tuhan, keberanian untuk berkata-kata benar dengan kasih.
seperti Kristus yang adalah kebenaran, yang juga penuh dengan kasih. Tuhan, tanamkanlah di dalam setiap keluarga-keluarga kami kesabaran untuk mendengar dengan hati, seperti Engkau yang mendengar setiap seruan-seruan kami. Tuhan, berikanlah kerendahan hati untuk kami boleh meminta maaf dengan tulus, seperti Kristus juga yang merendahkan diri sampai di kayu salib. Dan tentunya untuk merekonsiliasi hubungan manusia dengan Allah, dengan Bapa di sorga. Jadikanlah kami, atau jadikanlah rumah kami, keluarga kami ya Tuhan, bukan sekedar tempat tinggal, tetapi Tuhan tempat di mana kami boleh terus dipulihkan. Tempat mungkin di mana ada luka yang datang tetapi disembuhkan. Ada yang lelah yang datang tetapi dikuatkan. Ada orang-orang yang bersalah yang datang tetapi diampuni. Dan biarlah setiap percakapan-percakapan di meja makan kami semua, ataupun di ruang tamu kami semua, menjadi meja perjamuan kasih-Mu setiap hari. Ya Bapa, ketika kami gagal, ingatkanlah kami akan kasih karunia-Mu. Ketika Engkau rela mati di kayu salib ya Tuhan Yesus bagi kami. Ketika kami terluka, penuhilah kami dengan kuasa untuk mengampuni seperti Engkau mengampuni kami. Dan mulai saat hari ini dari keluarga kami, biarlah kuasa-Mu yang memulihkan mengalir kepada setiap hati. Jamah di dalam nama Yesus Roh Kudus. Dalam nama Yesus kami percaya Engkaulah sang damai sejati dalam hidup kami. Yang hidup, yang berkuasa. Kami berdoa dan kami mengucap syukur. Diberkatilah setiap jiwamu, diberkatilah setiap hatimu, diberkatilah setiap keluargamu, rumah tanggamu, suamimu, istrimu, anak-anakmu. Diberkatilah mertuamu, orang tuamu, diberkatilah mantumu, diberkatilah cucu-cucumu, diberkatilah kakek nenekmu, opa omamu, diberkati setiap keluarga-keluarga besarmu. Biarlah semua dirahmati oleh Tuhan di dalam setiap hidup kalian semua. Diberkatilah setiap studimu, setiap pekerjaanmu, setiap bisnis usahamu. Dan apapun yang kau kerjakan, biarlah Tuhan buat berhasil bagi kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Dan setiap kita yang diberkati dan terus rindu menjadi saluran berkat Tuhan. Mari semua kita berkata, amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, berapa banyak yang terberkati? Yang terberkati jangan lupa saudara bisa tulis dalam kolom komentar ya. Bersih jiwa menyegarkan. Ya, bersih jiwa menyegarkan dari kota saudara. Bagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, terima kasih yang sudah tap-tap layar, yang sudah share, yang sudah follow Pastor Deso di TikTok, sudah subscribe Pastor Deso di YouTube. Terima kasih Bapak Ibu Saudari, bahkan buat setiap dukungan-dukungan Bapak Ibu Saudari lewat gift yang sudah diberikan lewat platform masing-masing. Terima kasih ya teman-teman semua yang sudah berbagi gift, yang sudah berbagi donasi. Thank you ya. Lewat gift, kalau di TikTok kan namanya gift Bapak Ibu Saudari, kalau di YouTube namanya super chat, super thanks ya Bapak Ibu Saudari, itu pun gift juga ya, atau super gift atau lain sebagainya ya Bapak Ibu Saudari. Terima kasih ya, artinya saudara ketika saudara memberikan itu semua, salah satunya saudara terberkati ya lewat pelayanan Pastor Deso. Dengan saudara memberikan gift, saudara rindu menjadi rekan sekerja Allah melalui pelayanan channel Pastor Deso. Kalau saudara tidak terberkati, saudara nggak usah menerbangkan gift Bapak Ibu Saudari ya. Simple saja ya Bapak Ibu Saudari, cepat-cepat saudara ada di channel yang lain, atau saudara membuka channel sendiri kalau saudara hanya ingin berdebat dan lain sebagainya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, terima kasih juga buat teman-teman semua Bapak Ibu Saudari. Pastor Deso mengucapkan terima kasih dengan tulus kepada setiap teman-teman semua juga yang memberi dengan tulus setiap persembahan-persembahan kalian semua. Ya, di channel Pastor Deso saudara diajak terus untuk memberikan persembahan-persembahan kasih, persembahan syukur, persembahan persepuluhan, donasi, support, persembahan misi. Ya, persembahan misi itu sama-sama dengan persembahan khusus. Nah, persembahan misi di channel Pastor Deso ditujukan untuk pembangunan gedung gereja atau pembelian gedung gereja, entah itu tanah, entah gedung Bapak Ibu Saudari. Jadi persembahan misi di channel Pastor Deso ditujukan untuk hal itu. Ya, kita membangun gedung gereja atau membeli gedung gereja Bapak Ibu Saudari, dan juga untuk pembukaan TK. Doakan Bapak Ibu Saudari dan dukung pelayanan-pelayanan ini semua lewat setiap persembahan-persembahan yang dihadirkan tentunya lewat channel Pastor Deso. Lalu kemudian juga mungkin ada yang kolekte, ya ada juga Bapak Ibu Saudari dikasih oleh Tuhan, ada yang berdonasi dan lain sebagainya. Saudara, saya mengucapkan terima kasih buat setiap persembahan-persembahan Bapak Ibu Saudari yang saudara sudah berikan setiap harinya. Ya, ada jemaat-jemaat
ataupun anak-anak Allah yang terberkati, tentunya mereka memberikan setiap harinya. Ada juga yang memberikan setiap periode waktunya. Terima kasih buat pemberian-pemberian Bapak Ibu Saudari. Biarlah setiap kebaikan-kebaikan Tuhan yang berlimpah-limpah itu terus menyertai setiap kehidupan saudara, setiap kehidupan keluarga-keluarga saudara. Tuhan memberkati. Bapak Ibu Saudari yang dikasihi oleh Tuhan, terima kasih juga buat kalian juga yang rindu untuk memberikan persembahan kasih, persembahan syukur, persembahan persepuluhan, dan apapun nama persembahan-persembahan itu. Saudara bisa masuk ke bio profil saya ya Bapak Ibu Saudari. Saudara bisa masuk ke profil Pastor Deso di TikTok. Kalau di YouTube Bapak Ibu Saudari ada yang namanya deskripsi video. Nah itu saya tampilkan di sana juga kalau di YouTube Bapak Ibu Saudari. Nah kalau saudara masuk ke bio profil saya itu ada nanti BCA atas nama istri saya Angelin. Nah saudara bisa lihat profil TikTok saya atau bio profil saya. Nanti di sana ada BCA atas nama istri saya Angelin, atau saudara bisa lewat Social Bus. Nah kalau BCA itu ditujukan buat teman-teman semua yang punya rekening bank-bank di Indonesia. Ya jadi bank apapun saudara yang saudara miliki di Indonesia, saudara bisa memberikan lewat BCA di channel Pastor Deso atas nama Angelin ini ya Bapak Ibu Saudari. Jadi buat seluruh teman-teman semua yang ada di Indonesia. Tapi bagi teman-teman semua yang ada di luar negeri, saudara dapat memberikan dukungan-dukungan itu ya Bapak Ibu Saudari lewat Social Bus. Ya lewat Social Bus atau lewat PayPal. Nah Social Bus saya sudah berikan, ya saya sudah sematkan, tapi kalau PayPal saudara rindu memberikan lewat PayPal, saudara tinggal DM saja kepada kami di TikTok, nanti saya akan berikan alamat PayPal kalau saudara terberkati. Tentunya kalau saudara mau mendukung pekerjaan Tuhan lewat channel Pastor Deso. Ya Bapak Ibu Saudari, ingatlah baik-baik bahwa ketika saudara memberikan persembahan-persembahan itu, Bapak Ibu Saudari, yang pertama saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan, jangan lupa saudara perlu dikomando oleh Roh Kudus dalam setiap hidup saudara. Komando pertama kita semua adalah Roh Kudus. Ya, saudara mau memberikan atau tidak kemanapun ini. Ya, bukan hanya kepada gereja, bukan hanya kepada channel Pastor Deso. Kemanapun saudara mau menabur setiap kebaikan-kebaikan itu. Ya, dalam aspek apapun termasuk materi. Saudara tanya komando Roh Kudus. Termasuk kebaikan-kebaikan yang saudara perlu tabur setiap waktu dalam hidupmu. Tanya kepada Roh Kudus, kemana saudara harus menabur hal-hal itu. Itulah komando pertama kita semua. Bukan pendetamu, bukan gerejamu, tetapi komando pertama kita adalah Roh Kudus. Nanti dia yang akan menuntun, ke sini nak, bantu orang ini, dukung ini nak, dukung itu. Ya dukung anak ini yang tidak mampu, dukung keluarga ini, dukung ini. Nanti Roh Kudus yang akan memberikan komando dalam setiap hidup saudara. Sehingga hidupmu bukan hanya untuk dirimu sendiri, tetapi hidupmu menjadi berkat buat orang-orang di sekitarmu. Yang kedua, ketika saudara memberkati pelayanan di channel Pastor Deso, saudara terberkati setiap harinya lewat firman-firman Tuhan yang dibagikan setiap harinya. Makanya saudara belajar memberi, saudara menjadi rekan sekerja Allah lewat channel Pastor Deso. Dan yang ketiga, Bapak Ibu Saudari, kenapa saudara memberi lewat channel ini? Karena saudara dan saya sedang berlatih untuk bermurah hati. Ya, saudara dan saya sedang berlatih untuk bermurah hati. Jangan terjebak sama perdebatan-perdebatan di luar sana. Ya, saudara mau memberi persatuan silakan. Saudara mau memberi pertigaan boleh. Saudara memberi pertujuan boleh, persepuluhan boleh, per-12an boleh, per-20an boleh, per-50an boleh, bahkan sampai 100% hidupmu diberikan untuk Tuhan, semua boleh. Semua pemberian-pemberian termasuk persembahan-persembahan itu, saudara mengajar kita semua untuk bermurah hati. Ya, jangan terjebak sama orang-orang yang, tapi pastor di gereja-gereja tertentu prakteknya salah. Persembahan jadi ini, persembahan jadi itu. Itu prakteknya yang salah. Tetapi nilai dari setiap persembahan-persembahan yang diajarkan oleh Tuhan di dalam firman Tuhan untuk kita bermurah hati, itu tidak pernah salah. Ya, saudara bedakan antara prakteknya orang-orang yang seperti itu, ya, itu saya tidak bisa masuk ke ranah itu karena itu organisasi masing-masing. Ya, Bapak Ibu Saudari dikasih oleh Tuhan. Bahkan yang saya pernah dengarkan, salah satu investasi ya atau aset terbesar, salah satunya dimiliki oleh salah satu aliran kepercayaan. Ya, aset terbesar di dunia ini Bapak Ibu Saudari, Anda bisa bayangkan. Ya, jadi itu pun organisasi. Ya, jadi yang penting kalau saudara Roh Kudus sudah mengingatkan bagian saudara sampai di dalam pemberian di kantong persembahan. Sudah, dengan tulus saja. Ya Bapak Ibu Saudari yang dikasihi oleh Tuhan, saudara berdoa, apakah pendeta ini akan memakai keuangan ini dengan baik atau tidak, saudara berdoa di hadapan Tuhan. Kalau saudara terberkati karena pelayanannya, silahkan saudara dukung. Dia mau jadiin apa juga karena saudara terberkati. Tapi doa saya saudara semua dikomando oleh Roh Kudus dalam hidup saudara. Ya, jangan lupakan nilai-nilai yang terkandung
dalam setiap kebenaran-kebenaran firman Tuhan, di mana saudara diingatkan untuk saling mendukung di dalam kasih. Yang kuat tanggunglah yang lemah, ya. Yang lemah jangan lupa, kalau saudara sudah diberikan kebaikan kepada orang-orang, ya, di dalam setiap hidupmu, saudara jangan bohong-bohong, ya, dalam setiap hidup saudara. Ya, jangan sampai kebaikan-kebaikan orang, saudara perlu mengingat kebaikan orang. Tetapi bagi kita yang sudah memberikan kebaikan itu, saudara cepat-cepat lupakan kebaikan yang saudara sudah berikan kepada orang-orang tersebut. Biar Tuhan saja yang ingat, ya. Tetapi bagi orang yang sudah diberikan kebaikan, jangan lupa. Jangan lupakan kebaikan orang yang sudah pernah, ya, memberi, memberkatimu, menolongmu, ya. Ini rumus kehidupan sehingga kalian bisa tahu etika kehidupan, ya, dalam setiap hidup saudara dan saya, ya, termasuk orang tua kita itu semua, itu kebaikan. Saudara perlu mengingat setiap kebaikan-kebaikan orang tua, terlepas kekurangan mereka semua dalam hidup kita semua. Ya, Bapak Ibu Saudari, itu saja yang saya bisa sampaikan. Sampai bertemu besok pagi, Bapak Ibu Saudari yang dikasihi oleh Tuhan, dalam ibadah pagi kita jam 7 pagi, besok lebih cepat jam 7 pagi karena saya ada ibadah setelah live di channel Pastor Deso. Jadi besok jam 7 pagi dan jam 5 sore hari Minggu, ya Bapak Ibu Saudari, di channel Pastor Deso di TikTok dan di YouTube Bapak Ibu Saudari. Ya, live stream kita di TikTok dan di YouTube. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saudara bisa hadir jam 7 pagi waktu Indonesia Barat dan jam 5 sore. Saudara, terima kasih buat kalian yang sudah hadir pada kesempatan hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Saudara jangan lupa juga setiap malam sudah hadir namanya Upper Room Glory. Saudara bisa hadir, bisa tonton, bisa menyembah bareng, bisa berdoa bareng. Yaitu channel kami yang kedua. Khususnya itu Ibu Gembala yang melayani di situ. Nanti sekali-sekali Pastor Deso hadir, ya. Tetapi Bapak Ibu Saudari, buat kalian yang senang menyembah, senang berdoa, kalian bisa masuk ke channel itu untuk berdoa, menyembah bareng Ibu Gembala setiap jam 9 malam waktu Indonesia Barat. Nama channelnya Upper Room Glory, ya, Upper Room, ruang atas Glory, ya, Upper Room Glory. Saudara bisa follow Upper Room Glory itu sehingga saudara bisa mengikuti setiap malam, ya. Lalu kemudian bagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jangan lupa tonton channel pembelajaran YouTube Pastor Deso setiap harinya. Bagi kalian yang tertinggal, bagi kalian yang mungkin kelewatan, ya hari-hari tertentu saudara tidak bisa masuk program refresh dan reset, saudara bisa lihat kembali di YouTube Pastor Deso. Tontonlah dengan tulus, tontonlah untuk saudara menjadikan pembelajaran dan rindu menghidupi setiap kebenaran-kebenaran firman yang dibagikan di channel YouTube Pastor Deso, ya. Kalau di sana saudara bisa catat, bisa di-post, bisa diulang kembali. Lalu kemudian kalau ada saudara yang tidak ngerti, saudara bisa di-replay kembali dan lain sebagainya. Saudara, terima kasih. Jangan lupa share selalu channel Pastor Deso di grup-grup yang kita miliki, di grup sekolah, grup keluarga, di grup keluarga besar, ya Bapak Ibu Saudari, atau perkawanan kita atau teman-teman kita yang di luar negeri, ya Bapak Ibu Saudari. Ternyata di YouTube itu bisa untuk kalau saudara dan saya nonton video saya itu bisa langsung ditranslatein sama YouTube-nya Bapak Ibu Saudari. Puji Tuhan, jadi saya khotbah bahasa Indonesia, ya. Lalu kemudian di sana langsung diterjemahin pakai bahasa Inggris. Jadi puji Tuhan. Jadi sebenarnya apa yang saya sampaikan ini bisa menyentuh sampai orang-orang ujung-ujung bumi, ya, sesuai dengan bahasa mereka masing-masing tentunya. Jadi jangan lupa untuk saudara bisa share kepada orang-orang ya di luar negeri, ya kepada mereka yang mungkin juga berbahasa Inggris dan lain sebagainya, ya Bapak Ibu Saudara. Tapi kalau di live mungkin nggak bisa ya, langsung ditranslatein. Tapi kalau di video di situ Bapak Ibu Saudari, di replaynya bisa. Oke, itu saja yang saya bisa sampaikan. Saya mohon undur diri. Bapak Ibu Saudari, jangan lupa saya besok juga ada ibadah pagi bagi kalian yang ada di sekitar Depok, Jawa Barat. Saudara bisa hadir dalam ibadah minggu kami jam 10 pagi. Bapak Ibu Saudari, kita aliran Pantekosta Karismatik Bapak Ibu Saudari. Kita di tengah-tengah, ya, bahkan nama Protestan juga kita di tengah-tengah semua. Ya Bapak Ibu Saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Jadi kita bisa memuji, menyembah. Ya, konsep tata ibadahnya ya seperti inilah. Ya Bapak Ibu Saudari, ada menyembahnya, ada pujian yang nanti dinaikkan, nanti ada mendengar firman Tuhan, habis itu kita fellowship, ya, sama umat Tuhan di sana. Jadi buat kalian yang di sekitar Depok, Jawa Barat, atau saudara dekat wilayah Depok, perjalanan dari wilayah saudara ke misalkan Depok, Bapak Ibu Saudari hanya setengah jam, saudara bisa hadir sekali-sekali untuk datang di ibadah offline Pastor Deso jam 10 pagi. Kalau saudara rindu hadir, saudara tinggal inbox saja, nanti saya akan berikan alamat lengkapnya buat kalian semua. Oke, itu bagi kalian yang terberkati saja ya, dan wilayahnya sekitar kami yang gak jauh-jauh. Ya Bapak Ibu Saudara, tapi bagi yang jauh-jauh gak usah sampai terbang-terbang saudara, misalkan dari Papua hanya untuk ibadah
bersama Pastor Deso, nggak usah ya. Ya, itu kan jauh sekali Bapak Ibu Saudari, dan biayanya juga cukup, yang saya tahu cukup mahal ya Bapak Ibu Saudari. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya mohon undur diri Bapak Ibu Saudari. Salam dari Pastor Deso buat kalian semua. Sampai ketemu besok pagi. Terima kasih buat teman-teman semua. Dukunglah selalu pelayanan Pastor Deso. Doakan, dukung selalu dengan tulus, dengan tenaga, pikiran, dengan doa-doa saudara, bahkan dengan keuangan yang kita miliki semua. Dan kita percaya lewat channel ini banyak orang-orang yang diselamatkan, banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan, banyak jiwa-jiwa yang terluka juga dipulihkan, disembuhkan di dalam nama Yesus Tuhan. Amin ya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Jadi inilah ciri khas dari pelayanan Pastor Deso. Ya Bapak Ibu Saudari, jadi setiap hamba Tuhan itu punya ciri khas. Ada yang ciri khasnya praise and worship, ada yang ciri khasnya mungkin Bapak Ibu Saudari ngelucu, ada yang ciri khasnya mungkin Bapak Ibu Saudari mereka pakai satu alat minyak dan lain sebagainya untuk menyembuhkan orang. Ada yang ciri khasnya mereka bisa terjun ke jalan lalu kemudian mendoakan orang sakit di jalan-jalan dan lain sebagainya. Tapi inilah ciri khas di mana Pastor Deso miliki tentunya karunia yang Tuhan percayakan di dalam setiap kehidupan saya secara pribadi. Ya, itu saja yang saya bisa sampaikan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Sekali lagi saya mohon undur diri. Tuhan Yesus memberkati. God bless you. Salam dari saya Pastor Deso, bersih jiwa, menyegarkan, dari kota Depok, Jawa Barat. Terima kasih ya teman-teman semua yang dikasihi oleh Tuhan. Terima kasih juga Ho Kristo, thank you buat setiap donasi yang diberikan. Thank you buat teman-teman semua, God bless you. Bye-bye buat kalian semua.